Halo Sobat YouTube, balik lagi ke channel dengan saya Dika. Dan di video kali ini saya ingin proses merakit PC dari unboxing barang sebelumnya ya, yaitu part kedua. Jadi sebelum saya memulai video ini, mohon dukungannya sekali lagi karena saya bukan di bidangnya. Semoga terjadi apa-apa. Saya akan mulai dengan motherboard, lalu masang ke casing. Mungkin nanti beberapa step ada yang akan saya kerjakan kelihatan di video, dan beberapa mungkin saya cut ya, karena saya dengar rakit PC untuk pertama kali itu susah, dan ini adalah rakit PC pertama saya dan langsung saya lakukan di depan video. Jadi sebelum kita mulai, tolong like dan subscribe-nya, mungkin tekan tombol di bawah ya kalau saya masih bisa ngedit seperti biasa. Jadi sekarang kita mulai dari pasang motherboardnya. Jadi ini motherboard yang sudah sebelumnya saya unboxing ya. Jadi RX7 H110, dia ada NVMe slot, ada SATA juga. Sekarang kita buka. Nah, katanya kalau mau dengan mudahnya mengerjakan sebuah motherboard itu kita harus gampang aja sih. Jadi kotak motherboardnya kita gunakan sebagai kotak tempat kita bekerja. Nah, katanya sih yang nggak boleh itu listrik statis ya. Karena listrik statis itu bisa terjadi akibat kita bekerja di atas seperti semacam karpet atau di atas tempat tidur. Jadi kita kerjanya langsung ada di atas box si motherboard aja. Sekarang peringatan bila pin di bawah soket ini kita coba angkat dulu. Oke. Di sini kelihatan saya nggak ngerti apa-apa. Semoga saya benar-benar bisa mengerjakannya. Jadi sebelum itu kita harus menyiapkan ini ya. Ini adalah sebuah obeng Philips. Maksudnya Philips itu adalah dia ada bermacam-macam ujung. Nanti ujung ini yang kita gunakan untuk membuka menutup si baut yang ada di sekitar komponen ya. Tapi mereknya Hyundai. Jadi sekarang kita pertama langsung pasang aja prosesor Intel Core i5 dari kakak saya. Terima kasih supportnya, karena ini juga lumayan mengurangi budget. Semoga mau ya. Jadi ini kalau nggak salah sih dibuka gini aja ya. Set. Ini diangkat. Harusnya sih diangkat ya. Diangkatnya gimana? Diangkat. Ya ini nggak mungkin. Saya. Oke. Ini Oke, pelan-pelan kita angkat karena tadi katanya ada peringatan ya. Ya semoga tidak kenapa-kenapa ya. Kita langsung saya pasang sesuai dengan arahan pin. Katanya sih ada gininya ya, cuma kok saya nggak ngeliat ada ini ya. Harusnya sih support ini ya, bener nggak sih ini sih seharusnya. Oke, sudah pas ya. Dengan begini prosesor Core i5 sudah terinstall. Setelah saya install si prosesornya, mungkin saya akan coba install ini ya. Langsung saya robek aja lah sudah. Saya akan juga menggunakan ini terus ini. Jadi ini RAM yang harusnya saya pasang ya, cuma kok tadi seharusnya pada saat off kamera saya belajar untuk bukanya dulu. Oke. Ini ya HyperX Fury Kingston, saya beli dual channel agar katanya sih dual channel itu bagus ya, katanya. Saya juga nggak tahu itu maksud dual channel itu apa, cuma yang pasti harus dual channel gitu sih bahasanya. Ini juga saya buka pelan-pelan, semoga nggak jadi apa-apa. Nah, ini kita tinggal cetnya ya. Ini di bagian dua ini adalah harusnya bagian si RAM. Ini ada ompongnya, jadi nggak mungkin kita kebalik masang. Kalau kebalik masang ya berarti salah masang. Nggak mau masuk sih harusnya. Ini sudah kebuka, ditekan sekali bunyi. Oke. Lagi satu. Ini benar-benar part yang benar-benar luar biasa buat saya. Oke, RAM
sudah terinstall dengan baik dan benar. Berikutnya kita masang cooler master i30 support soket 115x1200. Saya kebetulan yang soket yang kita gunakan tuh 115 satu sih kayaknya ya, saya juga lupa. Pokoknya support untuk yang Gen 8 lah sama Gen 9. Mungkin nanti pada saat saya mau upgrade saya akan upgrade ke yang lebih bagus lagi. Ini dapat bracket. Nah, kalau ini mungkin saya harus sebentar. Rasanya tinggal masang aja. Oh, ada thermal paste. Jadi sudah ada thermal paste, apply thermal paste. Yang saya baca-baca itu beberapa casing memang sudah ada thermal paste-nya ya. Lalu ini ya kemungkinan besar ini adalah sebuah bracket yang mungkin pasangnya di sini, cuma sebentar. Berarti ini si motherboard harus dibalik dulu. Balik dulu. Set. Ya, ini dia. Mungkin saya harus pasang di sini. Saya harus paskan dia dengan si ya gini harusnya sih. Harusnya sih gini ya. Sebentar. Ya. Ya. Harusnya sih gini. Kenapa? Karena lemnya di situ. Untuk lubangnya mungkin. Nah, klep. Ternyata ada klepnya ya. Jadi tidak usah takut. Yang sekarang yang saya takutkan itu adalah saya harus masanya lemnya belum dibuka ini. Harus buka lem dulu. Ini ada lemnya. Penting saya tahu ini sudah tinggal dibuka, tinggal dulu. Ini ada klepnya tadi. Klepnya di mana? Ya langsung pasang. Saya balik lagi. Semoga saya tidak menyentuh sesuatu yang membuat dia konslet ya. Oke. Ini cooler master i30. Saya memilihnya karena saya lihat RPM lebih bagus dibandingkan soket yang HSF yang biasa. Cuma kayaknya sebelum saya memasang ini, biarpun ada thermal paste apply-nya, saya harus memasang ini Z5 Zipcool thermal paste ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri karena ini adalah bukan suatu hal yang pasti seperti RAM prosesor yang ada kodenya. Ini butuh perasaan. Dan saya nggak tahu apakah ini benar, dan ini ada apply-nya sih ya. Jadi apakah ini nggak tahu saya harus digini atau tidak. Tapi yang pasti kalau dia ada apply-nya harusnya sih di apply gini ya. Nah ini nih yang saya nggak tahu nih. Apakah ini banyak ya, harus banyak ya, saya nggak tahu. Aduh, kenapa bawahnya yang ngeles odoh. A few moments later. Astung Kares cukup segini aja. Harusnya segini harusnya ya. Semoga aja tidak belobor. Ini yang berlebih mungkin kita ambil aja. Ya, harusnya sih. Soalnya katanya kalau nggak isi thermal paste yang tidak terlalu bagus nanti overheat ke panggang. Ini masih nyala. Jadi sekarang ini tadi di-cut karena saya nggak bisa masang thermal paste dan saya coba pasang sendiri. Mungkin itu agak lama prosesnya. Ini sudah ada thermal paste juga. Semoga tidak kelebihan. Nah, ini gampang nih. Sebelum kita coba colok, yang saya tonton itu ada namanya tulisan CPU fan. Tapi kok gak ada? Sebentar. Oke, tadi saya kebingungan mencari fan-nya ya. Saya lihat manual book di sini ada CPU fan, tapi entah kenapa dia pinnya 4, sedangkan yang saya punya pinnya 3. Mungkin di sistem fan ini kali ya. Ya kalau nanti nggak hidup, mungkin nanti kita akan ganti aja ya. Tinggal klik harusnya. Oke, sudah diklik. Terus sekarang saatnya memasang. Pastinya tak bukaan ya? Oh udah. Oke, saatnya diklik. Nanti ini akan kita gunakan untuk pemegangan pada saat pemasangan. Nah inilah gunanya ini apa namanya, si obeng serbaguna yang banyak banget isinya. Saya juga nggak tahu ini untuk apa sebenarnya, cuma yang pasti ini katanya harusnya begini. Tapi ini kenapa melewat begini, melewat begini? Mungkin saya akan beginikan saja biar dia lebih. Nanti ini dipotong aja lah. Putar. Gak selesai nih saya muter-muter. Ini nggak gencengan ya? Sampai batas mana sih maksimalnya? Tiba-tiba prosesor saya ini deh nggak bisa nyala.
Yang salah saya. Ini katanya sih dengan perasaan ya. Masalahnya nih saya nggak punya perasaan kayaknya. Oke. Oke. Ternyata ada batas. Oh, ada batasnya. Oh, sudah. Ini saya sangat senang sekali padahal cuma masang hand-on. Oke. Jadi masalah selanjutnya itu adalah ini. Ini adalah SSD NVMe merek Western tanpa heatsink. Jadi saya beli heatsinknya merek Arctic. Dan kenapa saya beli M2 NVMe? Karena memang si motherboardnya support M2 NVMe. Cuma tadi saya bingung nyari baut. Ternyata si bautnya sudah di sini. Jadi saya harus buka dulu. Patah. Tersudahlah. Langsung videonya selesai. Masang ya. Set. Hop. Ya. Masuk. Langsung saya pasang. Harusnya sih ini sudah ada magnetnya. Jadi harusnya dia aman sih ya. Selesai. Keren ya. Saya bilang diri saya keren. Oke, untuk motherboard sepertinya sudah. Di antara seluruh komponen yang ada, saya takut meja saya jatuh. Untuk semua komponen yang ada, mungkin ini motherboard sudah selesai saya pasang. Baiklah, kita pindah ke casing. Day 2. Ya, habis kita tadi selesai masang motherboard, segala macam setting sudah. Lalu ini magnetic shieldnya ya. Ini kan tinggal dipasang gitu aja. Jadi nanti aja ini kita taruh di sini dulu, di pinggir dulu. Hup. Nah, motherboardnya kita pasang di sini. Nah ini. Bingung saya sebenarnya nih. Coba, aduh, bisa mungkin kameramen saya naik ke atas, kita liatin. Nah, kameramen saya perlu. Ini kalau kita lihat ya, kabel di belakang. Kalau disuruh menjelaskan juga saya nggak bisa menjelaskan karena saya nggak tahu itu kabel apa aja. Yang pasti ini ada kabel. Kalau lihatannya ini ada kabel ini ya. Ini ada tombol reset. Harusnya ya, ini reset. Harusnya. Karena bentuknya seperti berputar. Ini power sudah jelas. Ini LED atau mungkin menyalakan seluruh lampu yang ada di sini. USB 2.0, USB 3.0, headphone jack dan mikrofon. Sekarang kita akan buka dulu ini. Mungkin karena dia adalah tempered glass ya, jadi suara masuk kan ya? Oh ya. Jadi saya masih bingung sebenarnya ini. Entah sekarang subscriber saya berapa. Oh, slide. Baiklah. Karena ini slide dan berbahaya. Jadi mungkin saya akan titipkan ke kameramen saya dulu. Hup. Oke, ini kaca. Ingat ya, kalau ini pecah diganti. Jadi, aduh, saya nggak ngerti lagi ini apa. Coba kita lihat isi tengahnya ya. Ini free 3 fan yang katanya RGB. Nanti coba. Oh, nggak boleh diputar ya? Nggak tahu. Terus ini, aduh, ini apa lagi? Oke, ini yang pasti ini kabel. Bagaimana kalau saya coba buka belakangnya? Yuk. Enggak. Ini dulu. Ini yang penting. Ini harus belajar buka beginian nih, Cok. Harusnya, Cok. Ini gimana cara bukanya? Oke. Ini aduh. Oh, ternyata gini ya modelannya ya. Aduh, pas harusnya saya nonton YouTube orang-orang hebat dulu kali ya untuk casing. Tapi ini casing bagus loh, ganteng banget anjir. Aduh, ganteng-ganteng tapi gak bisa saya apa-apain, rugi. Ini namanya bahan bagus di tangan yang tidak tepat sepertinya ya. Ya betul sekali. Mari kita ini taruh ke belakang dulu. Bener, ini ke belakang semua. Kenapa ke belakang semua? Karena saya kalau di depan saya nggak tahu saya taruh di mana ini si motherboard. Jadi ini mungkin lagi kameramen. Terima kasih atas kerjasamanya. Rugi ya. Asisten cuma punya satu. Di bawah ada kabel juga ternyata ya guys. Di bawah ada kabel juga. Bukan mungkin lagi sih. Ini harusnya nanti nyambungnya ke motherboard. Ini juga nyambung ke motherboard. Ya iyalah. Sekarang saatnya kita pasang si motherboard. Let's go. Kita coba bukan dulu talinya ya.
Kalau saya lihat YouTuber yang lain tuh pada saat masang kabel dia langsung di-cut. Jadi nanti kalau emang terlalu lama videonya, nanti mungkin saya akan cut. Tiba-tiba abrakadabra ala Kazam, motherboard sudah kepasang. Tapi ini nggak ada minta tolong sama sekali sama siapapun ya. Ini murni saya sendiri. Apakah nanti saya akan salah? Dan menyesal seperti kata kameramen saya. Ini nggak tahu nih apa sih ah? Enggak. Iya. Enggak. Oh, ini ke motherboard. Harusnya sih ke ini motherboard ya. Harusnya sih ya. Harusnya sih ke motherboard. Terus ya, memang benar ya. Seperti kata YouTuber yang lain pada saat pengerjaan ini. Ternyata yang susah itu kabel manajemen. Ya, ini susah. Kita pasang motherboard dulu yuk. Kita begini berarti. Gini. So. Sebentar. Karena saya dengar si motherboard itu punya kayak klik gitu. Kayaknya ini nggak punya deh. Kita harus, ini mungkin harus dulu tempat ya. Saya ambil tempat dulu. Ini tempat baut. Nggak tahu ini benar apa enggak. Nah ini nih. Kita pasang aja lah. Pokoknya intinya satu, pasang. Mau dia nyala kayak, mau dia nggak nyala kayak. Ini seharusnya di sini ya. Sebentar. Saya harus pasang ini dulu. Banyak katanya YouTuber yang, atau mungkin orang yang pertama rakit PC ini lupa. Ini yang namanya iOSio. Ini masanya gimana? Kebalik dari dalam sih katanya. Sepertinya harus di-cut saja Satya. Tadi kesusahan pasang iOSio, terus saya buka YouTube dengan TV di belakang saya, ternyata tinggal tembak aja. Gak tahu ya, like a magic, tiba-tiba bisa, gak ngerti. Gak ada yang beda tadi yang saya lakukan. Jadi sekarang kita pasang motherboard. Harusnya sih langsung ya. Kalau nggak bisa lucu lagi, ketawa lagi saya nih kalau nggak bisa lagi. Ya benar sekali. Ya, like a magic, tiba-tiba saya bisa masang. Padahal saya nggak ada ngapain loh. Apakah ini cocok? Cocok. Nah, kalau pisah kan lebih enak. Nah, yang susah nih pojok itu. Ya, instalasi motherboard selesai. Ya ini nggak bisa sih. Apa mungkin akan saya coba tanpa harddisk ya. Harddisknya belakangan saya input. Lelah. Kalau 2,5 mungkin masanya gini ya kali ya. Aduh, kalau di bawah lebih gampang sih. Semoga aja bener. Ya setidaknya ada obeng 2 biji lah yang kepasang. Nggak usah keempat-empatnya, yang penting bentuknya nyilang, jangan sampai setara. Aduh, ini adalah manusia yang tidak ada kerjaan. Oh iya benar sekali. Untuk harddisk 2,5, ternyata cara masanya kebalik. Bisa ternyata guys. Yang nggak bisa itu saya yang nggak bisa. Pasang semua kali ya. Ini kayaknya dapat semua deh. Bayangkan, lihat kabelnya, pantes dah para orang-orang YouTuber itu bilang pasang kabel itu adalah hal yang paling menjengkelkan. Kita harus pasang PSU. Saya jujur, saya tidak tahu milih PSU gimana. Yang pasti 1 mereknya, dan 2 wattnya, serta 3 harganya. Katanya harga 500 itu sudah bagus. Katanya sih 80 plus ya, nyari 80 plus. Masalahnya nggak lihat 80 plus lah, check out. Mau batalin nggak bisa. Masa ini MSI cuy. Masa jelek? Nggak mungkin lah. MSI itu rasanya merek bagus. Oke, ini PSU yang sifatnya modular ya. Jadi modular itu kalau saya tahu setelah saya baca-baca, modular itu artinya dia sudah terpasang semua. Terserah mau dipakai mau enggak. Yang pasti dia sudah langsung terpasang otomatis. Lebih gampang juga kita untuk memasangnya nanti. Sekarang kita pasang dulu. Mari kita langsung pasang aja. Selesaikan pekerjaannya. Sudah hampir 1 jam lebih. Sudah mulai.
Jadi saya minta tolong. Kenapa? Karena untuk start awal ini susah banget. Karena PSU-nya berat banget nih. Tapi setelah satu masuk, sisanya gampang. Karena sudah yang megang kan. Dan begini PSU dengan mudahnya terinstall. Udah ya, kebayang ya. Kita buka dulu si kabel-kabel ini. Harusnya buka kabel tadi, buka kabel biar gampang dia harusnya masang, bukan pasang dulu baru buka kabel. Ini yang pertama kabel USB 3.0. Nah, harusnya sih ya, seharusnya nih, dia ada tulisannya. Nah nih PCIe. Nah PCIe. Terus ini yang banyak ini sudah jelas kabel power sih, ini kabel power ke motherboard. Tadi sedikit banyak banget, bukan sedikit lagi, banyak banget kesusahan yang ternyata memang kita berdua sama-sama pemula awam. Kabel manajemennya saya nggak tahu apakah ini namanya bagus atau tidak. Yang penting nanti kita coba apakah dia akan menyala atau tidak ya. Ini saya sampai buka manual book lagi loh, yang sudah saya taruh di mana kalian. Sekarang saatnya kita pasang kabel SATA. Dua SATA satu ini ya. Nah, ini seharusnya di sini. Colok. Mantap loh. Klik gitu bunyinya. Jadi ini harusnya coloknya ke sini sih. Tadi sudah masang. Ya susah. Sekarang ininya susah. Semua serba susah. Ini sekarang kita akan melakukan sesuatu yang enggak jelas. Memasukkan PSU ke dalam berdoa dulu. 1 2. Aduh, saya megang sesuatu. 1 2 3. Oke, klik ya, klik. Semoga klik itu adalah beneran klik ya, bukan patah. Terus ini ada banyak banget kabel yang saya nggak tahu gunanya untuk apa. CPU. Nah, mungkin itu untuk CPU-nya nih. Tapi saya tidak melihat ada CPU-an lagi. Mana sih dia? Bentuknya begini modelannya. Coba. Sini. Many months later. Ya, tadi itu adalah proses rakit PC yang putus di tengah jalan. Kenapa? Karena pada saat pengerjaannya itu kameramen saya ada acara, jadi adik saya langsung pergi begitu saja. Dan karena udah setengah jalan, jadi saya berusaha untuk menyelesaikan tapi di off kamera. Jadi sebenarnya kan sudah sampai power pin, terus habis itu sudah hampir semua sih masuk. Hanya saja kan pengetesan on off-nya belum tadi, dan itu tidak terrecord. Cuma saya sempat foto kondisi saya coba, karena waktu itu saya belum punya monitor. Dan ya nanti mungkin saya akan tampilkan saja bagaimana kondisi komputer saya yang sudah selesai saya rakit. Tapi jujur itu lagi sekitar setengah jam itu off kamera, karena memang saya nggak bisa ambil video sendiri. Mungkin nanti di akhir saya akan berikan setting foto setelah kejadian saya rakit PC. Nah, kebetulan untungnya itu hidup dan menggunakan TV sebagai monitor. Sekarang mungkin nanti akan saya foto setup saya sekarang. Jadi segitu aja video untuk rakit PC di akhir tahun 2025 yang kebetulan hanya di akhir sih, sampai di akhir aja, tapi pengetesan hidupnya itu saya lampirkan di foto saja. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.